Oposisi, saya sangat menolak musik kita pada hari ini karena sejatinya kami tidak menyesali bahwa negara berkembang membiarkan industri kreatifnya bergantung pada distribusi melalui platform digital global Netflix, Spotify, Disneyland, dan lain-lain juga. Karena sejatinya di era saat ini, keperluan dan hal yang mutlak bagi industri kreatif untuk menjalin dan bergantung pada platform digital itu adalah tujuannya agar bisa membangun ekosistem digital dan membantu para seniman karya agar bisa memperlihatkan karya mereka dalam algoritma. Karena sejatinya juri, negara berkembang sangat kesulitan dan mengalami hal yang buruk ketika memilih membangun semuanya dari nol. Beberapa sanggahan untung dilawan berdasarkan argumentasi yang mereka berikan kepada kami juri. Satu, mereka mengatakan bahwasanya ini adalah hal yang buruk dan implikasi sangat parah. Karena mereka mengatakan bahwasanya kami memaksa seniman dan mereka mengatakan kami jahat karena memaksa orang lain untuk berkarya ataupun membatasi seseorang untuk berkarya. Namun juri perlu disadari, mereka sudah tergolong, bayangkan mereka sudah tergolong negara berkembang. Namun mereka masih memaksakan diri mereka untuk memaksakan diri dan keadaan mereka untuk memulai semuanya dari nol. Jadi penggambaran sederhananya, logika sederhananya, kita sudah tidak mampu tapi kita memaksakan diri juga untuk memulai semuanya dari nol. Masih ada alternatif yang lain tapi kita tidak memilih itu. Bukankah kita akan mempersulit diri kita sendiri juri? Itu logika sederhananya. Yang kedua, mereka mempermasalahkan selera orang Asia Tenggara dan negara Barat. Maka saya rasa ini keliru. Karena yang sejatinya adalah yang kita bahas dalam konteks ini adalah bagaimana kebergantungan atau distribusi industri kreatif dalam mempromosikan ataupun menyalurkan industri dalam mendistribusikan karya mereka kepada publik juri. Maka tiga setup di sisi kami, industri kreatif adalah merujuk pada seniman-seniman atau orang-orang yang menghasilkan karya baik dari karya seni musik, karya film, foto, gambar, dan lain-lain dewan juri. Yang kedua, negara berkembang seperti yang kita ketahui, negara berkembang adalah ciri-cirinya ekonomi yang belum stabil dan pengangguran mereka yang tinggi dan kesejahteraan rakyatnya pun belum memadai juri, termasuk dengan infrastrukturnya. Maka yang ketiga, platform digital global adalah aplikasi yang digunakan untuk mempublish ataupun mempublish karya sesuai dengan algoritma yang ada juri. Maka kami rasa, mari masuk di pendirian kami di sini sebagai tim oposisi, kami berdiri untuk tidak menyesali hal ini karena ini sangat berdampak pada dunia seni khususnya bagi negara berkembang juri. Yang kedua, tujuan kami jelas. Satu, meluruskan stigma orang terkait ini. Yang kedua, menjelaskan fakta yang ada di status quo. Karena faktanya di status quo tidak seperti itu juri. Maka kami rasa kami perlu meluruskan dan tujuan kami untuk meluruskan stigma orang terhadap ini dan kami akan membahas apa yang sebenarnya terjadi di status quo terkait dengan musik kita pada hari ini juri. Maka mari masuk di argumen saya yang pertama. Mengapa kami tidak menyesali juri? Yang pertama alasannya karena ini merupakan pilihan yang tepat. Juri seperti saya memberikan penggambaran atau visualisasi yang sederhana. Maksudnya bayangkan kita adalah seorang yang tidak mampu namun kita memilih untuk memulai semuanya dari nol. Kita memilih ada pilihan-pilihan yang bisa kita pilih atau alternatif yang ada namun kita berkeras dan tidak mau. Tapi kita sadar kita itu tidak mampu. Namun itu kita sadar kita tidak mampu tapi kita tidak mau mengambil resiko itu atau tidak mau mengambil kesempatan atau alternatif itu. Maka saya rasa kita akan irasional. Sama terjadi dalam musik ini. Bahwasanya mereka menyebutkan bahwasanya negara berkembang adalah negara yang sangat minim ekonomi mereka. Namun mereka akan memilih untuk memulainya dari nol. Bukankah ini irasional juri? Tidak masuk di akal. Karena pada akhirnya saya rasa mereka sudah tepat untuk memilih untuk bekerja sama dengan platform-platform digital yang ada seperti Spotify dan juga Disneyland dan lain-lain juri untuk mempromosikan karya baik berupa musik, film dan mereka juri. Maka yang kedua, ini sangat tidak mungkin atau negara berkembang akan kesulitan bersaing dengan mereka. Seperti yang kita ketahui Spotify dan lain-lain, Disneyland maupun lain-lain itu merupakan suatu perusahaan industri kreatif yang sangat besar saat ini di dunia Jawan juri. Maka saya rasa ketika negara berkembang ingin bersaing dengan mereka dengan memulai dari nol, saya rasa tidak mungkin dapat bersaing dan ini sangat irasional untuk diterapkan juri. Kenapa? Karena pada dasarnya mereka sudah merupakan perusahaan yang besar sementara kita masih di bawah, maka kita tidak akan bisa menyaingi mereka juri. Yang kedua, apa faktanya juri yang ada di status quo? Satu, banyak artis yang terbantu dengan platform digital ini, baik dari segi lagu, film dan lain sebagainya. Contohnya saja film Siksa Neraka, di mana kita mengambilkan gambaran sederhana tentang film Siksa Neraka. Ini sudah banyak dipublish atau sangat banyak sudah dirilis di luar negeri, bahkan di Indonesia. Ini film yang sangat mendunyai. Karena pada akhirnya Dewan Juri ini membantu seniman-seniman atau para produser-produser yang ada di Indonesia sehingga mereka bisa mengembangkan karya mereka Dewan Juri. Yang kedua, maka saya rasa ini benar dan tidak perlu disesali Dewan Juri. Maka kami datang sebagai oposisi ingin meluruskan stigma Dewan Juri terhadap ini dan orang yang terkait ini juri. Karena banyak bantuan yang diberikan oleh platform digital Dewan Juri. Maka kami katakan banyak bantuan yang diberikan oleh platform digital. Saat ini lihat di status quo nyatanya adalah banyaknya artis, banyaknya seniman, orang-orang yang terbantu akibat atau dari platform digital ini, seperti mereka tidak harus ataupun tidak membutuhkan waktu yang lama atau tidak membutuhkan proses-proses tahapan-tahapan yang panjang ketika ingin mempublish atau
atau mungkin ingin mempromosikan karya mereka, mereka hanya cukup menguploadnya di platform digital seperti Spotify dan juga Disneyland dan lain-lain. Dan pada akhirnya mereka juga akan mendapatkan keuntungan dan mereka akan nama mereka akan naik dan pada akhirnya mereka juga mendapatkan suatu penghargaan. Maka kami rasa untuk permasalahan yang dipermasalahkan oleh tim pemerintah sangat jelas sudah kami bisa jawab dalam perdebatan kali ini. Yang ketiga, apa dampaknya juri? Ekonomi. Secara ekonomi ini akan menghemat biaya juri, sehingga pada akhirnya sebagai negara berkembang ekonomi mereka akan bertumbuh dan mereka tidak akan terhambat di dalam situasi ini. Karena pada dasarnya ekonomi negara berkembang kita tahu bersama bahwasanya tidak begitu memadai dan tidak begitu stabil. Nah, pada akhirnya ketika ini diterapkan, setidaknya bisa menghemat biaya dan sehingga negara berkembang itu bisa tumbuh dan bisa memperbaiki sistem ekonomi yang ada di negara mereka juri. Dari segi industri kreatif, dampaknya adalah karya lebih mudah diakses dan tidak perlu algoritma juri. Karena pada akhirnya ketika ini tidak dipublish di media ataupun di platform digital, maka saya rasa tidak memerlukan algoritma untuk kita cukup mencari atau men-search karya tersebut atau lagu, film, dan kita sudah bisa menemukan. Pada akhirnya kita bisa melihat dan juga menikmati karya tersebut juri. Maka saya rasa ini akan mempermudah lagi di sisi kami juri. Yang C, dari segi negara, apa dampaknya? Ini akan menjalin jembatan yang akan terjalin. Maka juri, secara negara, ini akan menjalin persahabatan atau jembatan antara negara, sehingga pada akhirnya karya-karya tersebut tidak hanya dibatasi dibatasi di suatu negara, tapi juga bisa dipublish ke semua negara juri. Dan pada akhirnya akan terjalin jembatan yang terjalin antar negara, sehingga karya-karya tersebut tidak hanya berada di dalam negeri, tetapi juga bisa dipublish atau dilihat, bahkan disaksikan di luar negeri juri. Maka pernyataan terakhir saya adalah yang perlu kami tekankan di sini adalah seni bukanlah tentang uang, melainkan kesempatan untuk berkarya. Karena pada akhirnya juri, apa yang dipersalahkan tim oposisi, tim pemerintah bahwasanya mereka mempersalahkan tentang uang, maka kami di sini menegakkan bahwasanya seni bukanlah soal uang tetapi melainkan kesempatan untuk berkarya. Maka juri kami sebagai tim oposisi sudah jelas mampu menjelaskan dalam perdebatan kali ini, dan itulah kenapa kami dalam menang dalam perdebatan ini, karena sejatinya di status quo dan fakta bahkan didukung dengan kenyataan yang ada saat ini, dengan kisah yang ada saat ini, maka kami patut menang dalam perdebatan ini. Kami bangga menjadi tim proposisi.